Film ini dibuka dengan suasana hangat di sebuah rumah keluarga kecil. Di sana tinggal seorang ibu bernama Svetlana bersama dua anaknya, Igor dan Lira, serta suami barunya yang bernama Boris. Meski mereka tampak seperti keluarga yang utuh, sebenarnya Lira dan Igor bukan saudara kandung. Ayah kandung Lira, seorang astronot bernama Arabov, telah berada di orbit stasiun Mira selama 6 tahun. Lira dikenal sebagai gadis yang pendiam dan lebih suka menyendiri. Точно прям по нам шибанет. Да шутка. К брату на день рождения не опоздай. Namun di sekolah, ia punya satu sahabat dekat bernama Misha. Hari itu, Lira bersiap mengikuti lomba lari. Di awal pertandingan, ia sempat tertinggal cukup jauh. Tapi perlahan, Lira mulai menunjukkan kemampuannya. Langkahnya semakin cepat hingga akhirnya ia berhasil memimpin lomba. Melihat hal itu, Misha yang bersemangat langsung menyalakan flare untuk menyambut kemenangan sahabatnya. Sayangnya cahaya dan nyala api dari flare itu justru membuat Lira panik. Ia terlihat ketakutan, seolah menyimpan trauma mendalam terhadap api. Sementara di luar angkasa, ayah Lyra memantau setiap kegiatan putrinya melalui kamera pemantau di kota. Kerinduan yang menumpuk selama bertahun-tahun membuatnya sulit menahan diri, meski rekannya Ryabinov sering mengingatkan agar ia tidak melanggar protokol. Что за дочка, Валер? Девичий трафик на станцию, ты не скроешь? Мало ли что за трафик. Не надо, Валер. Что ты под трибунал нас всех подводишь? Виноват, Петр Сергеевич. Tak lama kemudian, Komandan Antonov memanggil seluruh kru dan menyampaikan kabar penting. Mereka mendeteksi adanya pergerakan asteroid yang melintas di jalur tak biasa. Понимаете, астероид, скорее всего, двигаться выглядит нетипично. Осколки будут двигаться по другой траектории. Я предлагаю эвакуировать Приморский край. Di pusat kendali misi, seorang perwira tinggi bernama Mr. Fomin juga mengamati situasi tersebut dengan penuh kekhawatiran. Antonov pun memerintahkan agar wilayah-wilayah yang berpotensi terdampak segera dievakuasi, termasuk kota Vladivostok di Rusia. Может сойти с орбиты. Есть. Ну так может мы сейчас начнем? Здорово, Арапова. Слушай, а что сегодня студия не было? Не захотела. Есть одно место, пошли. Отлично. А прикинь, завтра реально конец света будет. Di rumah, Lyra terlihat kesal ketika mengetahui adik tirinya, Igor, kembali masuk ke kamarnya tanpa izin. Ia menegaskan bahwa ada batas yang tidak boleh dilewati. Namun ternyata, Igor hanya ingin memberikan potongan kue ulang tahun untuknya. Menyadari niat baik sang adik, Lyra merasa bersalah dan akhirnya membiarkan Igor masuk ke kamarnya. Ходи быстрей. Тройку заброшенную видишь? Ага. Снимать. Оттуда точно все видно будет. Keesokan paginya, berita besar menggemparkan seluruh dunia. Asteroid berukuran raksasa dikabarkan akan melintas sangat dekat dengan bumi. Masyarakat pun berbondong-bondong keluar rumah, menyiapkan kamera dan mencari lokasi terbaik untuk menyaksikan fenomena langka itu. Mereka belum menyadari bahwa momen yang tampak indah itu mungkin akan membawa sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar pemandangan di langit malam. Setelah asteroid itu melintas melewati bumi, suasana di stasiun orbit Mira sempat tenang. Para astronot dan petugas di sana akhirnya merasa lega karena mengira ancaman telah berlalu. Namun dugaan itu ternyata keliru. Di belakang asteroid besar tersebut, muncul deretan asteroid lain yang jumlahnya lebih banyak dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Stasiun orbit Mira segera siaga penuh. Para kru bergerak cepat mengikuti perintah komandan untuk mengambil langkah darurat. Di tengah situasi genting itu, Arabov justru memikirkan hal lain. Ia berusaha menghubungi putrinya, namun panggilannya tidak dijawab. Двигатели на полную. Есть. Должны успеть. Район падения осколков и площадь поражения. Дозвонись, Далер.
Keesokan harinya, saat Lira melihat pesan dari sang ayah di ponselnya, ia berjalan ke jendela dan menatap langit. Di sana, ia menyaksikan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Puluhan asteroid mulai menghujani bumi. Benturan demi benturan terjadi di berbagai tempat. Gedung apartemen, bangunan tinggi, dan jalanan mulai hancur terkena serpihan yang jatuh dari langit. Lira yang saat itu sendirian, langsung berusaha menyelamatkan diri keluar dari apartemennya. Tangga darurat dan lift pun dipenuhi orang-orang yang panik dan saling berdesakan untuk keluar secepat mungkin. Setelah berhasil mencapai jalanan, Lyra berlari bersama kerumunan warga yang sama-sama ketakutan. Di tengah kekacauan itu, Lyra akhirnya bertemu Misha. Keduanya berlari bersama tanpa arah, hanya berharap bisa menjauh dari zona bahaya. Namun tak lama kemudian, reruntuhan gedung membuat mereka terpisah. Lyra yang kebingungan tiba-tiba tertabrak oleh sebuah mobil. Pasangan suami istri yang berada di dalam mobil itu segera menghentikan kendaraan mereka dan menolong Lyra yang terluka, membawa gadis itu menjauh dari lokasi bencana. Kekacauan terus meluas. Jalanan dipenuhi kendaraan yang saling bertabrakan. Orang-orang berlarian ke segala arah tanpa tahu harus kemana. Akibatnya, mobil yang ditumpangi Lyra akhirnya terhenti di tengah kemacetan dan kepanikan. Tanpa berpikir panjang, Lyra turun dan kembali berlari menyelamatkan diri. Di saat yang sama, sebuah gedung tinggi di dekatnya mulai roboh. Lyra berlari sekuat tenaga menjauh, hingga akhirnya ia menemukan tempat berlindung di sebuah toko boneka yang sudah kosong. Sementara itu, di orbit Mira, Arabov terluka akibat hantaman asteroid yang merusak sebagian besar struktur stasiun. Saat memeriksa melalui sistem kamera, ia terkejut melihat hampir seluruh rekannya telah tewas. Dalam keadaan lemah dan penuh luka, Arabov segera mengirimkan perintah terakhirnya, meminta sistem stasiun untuk melacak keberadaan putrinya di bumi. Meskipun tindakan itu menguras daya dan bisa membuat stasiun kehilangan fungsi utama, Arabov tidak peduli. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya hanyalah memastikan bahwa Lyra masih hidup. Последние точки местонахождения телефона Леры? Внесистемый поиск приведет к ускоренному... Найди ее, Мира. Adegan kemudian beralih menampilkan kilas balik ke masa lalu, saat Lyra masih kecil. Waktu itu ia pernah terjebak di dalam sebuah lift yang terbakar. Arabov yang berada bersamanya berusaha keras menyelamatkan putrinya, namun keadaan di dalam gedung saat itu sangat berbahaya. Api menyebar dengan cepat dan membuat mereka sulit keluar. Akibatnya, Lyra harus terjebak cukup lama di dalam lift hingga akhirnya berhasil diselamatkan. Kembali ke Arabov yang berada di orbit Mira, ia akhirnya berhasil melacak keberadaan putrinya. Melalui sistem komunikasi yang terhubung pada sebuah boneka berisi kamera dan mikrofon, Arabov dapat melihat dan berbicara langsung dengan Lyra dari luar angkasa. Молодец. Меня видишь? С мамой все в порядке. Они с Борисом на острове. Там наверху мы должны были... Надо выбраться. Мира уже... Начинаем сканирование внутренней зоны выделенной области. Северное крыло! Мы поднимаемся! Как тебя зовут? Лера. Набережной, у моста разбили лагерь. На, иди туда, здесь нельзя с тобой. Tidak lama kemudian, sinyal suara Lyra juga berhasil disambungkan dengan sang ibu yang berada di pusat evakuasi bersama Boris.
Keduanya berada dalam kondisi aman, namun masih diliputi kekhawatiran karena Igor diduga masih terjebak di dalam gedung sekolah. Mendengar hal itu, Lira tanpa ragu memutuskan untuk mencari dan menyelamatkan adiknya. Arabov yang memantau situasi dari orbit berusaha mencegahnya, karena ia tahu bangunan sekolah itu sudah rapuh dan sewaktu-waktu bisa runtuh. Namun Lira tetap bersikeras. Ia tidak bisa tinggal diam, sementara adiknya berada dalam bahaya. Dengan keberanian yang tersisa, ia pun masuk ke dalam gedung yang hampir hancur itu. Di sisi lain, komunikasi yang terus berlangsung antara Arabov dan Lira membuat daya orbit Mira semakin menipis. Berdasarkan perhitungan, Arabov hanya memiliki waktu sekitar 2 jam sebelum seluruh sistem stasiun kehilangan tenaga. Пожалуйста, проследуйте в спасательную... К выходу. Meski begitu, ia tidak berhenti berusaha. Arabov nekat keluar dari ruang utama stasiun untuk mencari baterai cadangan agar bisa memperpanjang waktu dan terus memantau putrinya dari jauh. Нет, опасность повреждения скафандра. Sementara itu, Lira akhirnya berhasil menemukan Igor di dalam reruntuhan. Мира, почему у нас кабеля не хватает? Сейчас я тебя поймаю! Прыгай, просто прыгай, вы слышишь? Да, хорошо. Должна предупредить, что силовое воздействие... У нас получил. Определи местоположение, Лера. Так, срочно свяжи меня с ней. Mereka berdua berjuang sekuat tenaga untuk keluar dari sekolah yang hampir roboh. Di tengah kepanikan, komunikasi dengan Arabov menjadi satu-satunya panduan yang menuntun mereka menuju jalan aman. Следи за трещинами. Лом от метеорита, и это единственный путь вниз. Да. Лер, я туда не полезу. И будешь крепко-крепко держаться, как школьный... Их видно? Вероятность обрушения 97%. Молодец. Dengan arahan sang ayah, Lira dan Igor berhasil keluar tepat sebelum bangunan itu benar-benar runtuh. Namun di luar, pandangan mereka terbatas oleh debu tebal dari reruntuhan yang menutupi seluruh area. Наверное, сломался просто. Надо идти. Снаружи заболело все. Dalam keterbatasan daya yang semakin menipis, Arabov masih berusaha membantu Lyra dan Igor dari luar angkasa. Ia memberikan petunjuk arah melalui sistem lampu lalu lintas di jalanan kota. Setiap kali lampu menyala hijau, itu menjadi tanda aman bagi mereka untuk melanjutkan perjalanan. Sementara lampu merah menunjukkan arah yang berbahaya. Зеленый, надо идти на зеленый. Егор! А неплохая. Класс. Егор! Я здесь. Рабов сейчас без ума от себя, наверное. Мира, тебе включайте лампы. Вот и Арабов, собственной персоной. Berkat bimbingan dari Arabov, Lyra dan Igor akhirnya berhasil mencapai titik evakuasi. Идем скорее, а то без нас улетят. Егор! Ты как? Молодец. Namun kondisi Igor cukup memprihatinkan. Ia terkena dampak dari ledakan kecil akibat serpihan asteroid dan membutuhkan perawatan medis secepatnya. Di tengah situasi itu, Misha yang sudah berada di dalam helikopter penyelamat tanpa ragu memberikan tempat duduknya untuk Igor agar adik Lyra bisa segera dibawa ke pusat medis.
Sementara itu, Arabov mendeteksi sinyal darurat dari sebuah kapal pengangkut minyak yang sedang terbakar di tengah laut. Api di kapal itu semakin membesar dan jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan terjadi ledakan besar yang bisa memperburuk keadaan di sekitar wilayah tersebut. Детальный анализ горячего судна. Как? Свяжи меня с Лерой, найди. Напоминаю, через 23 минуты Tanpa banyak waktu untuk berpikir, Arabov memberitahu Laira tentang hal itu melalui sambungan komunikasi. Mendengar kondisi genting tersebut, Laira dan Misha memutuskan untuk bertindak. Пап, привет. Лера, тебе надо уходить. Ты видишь? Там недавно был взрыв. Снесет полгорода, понимаешь? Когда предупрежу людей, Ты сообщи... Спасатели далеко, они не успеют. Вообще на таких судах есть система пожаротушения? Образца. Там нет дистанционного. Бежать и прятаться как можно дальше. бежать, как ты тогда сделал, да? Обсудим это позже. Можем активировать эту систему. Вы там с ума посходили, что ли, а, Лера? А хочешь пройти сквозь горящие танки? Это вообще-то подарок был! Черт! Ты же прикалываешься? Dengan penuh keberanian, mereka menaiki perahu kecil dan menuju kapal yang terbakar itu. Да ладно, шучу. Давай, чё? Sesampainya di sana, keduanya langsung mencari sumber api untuk mencoba memadamkannya. Namun begitu melihat kobaran besar di depan mata, Laira mendadak diserang rasa panik. Api yang berkobar mengingatkannya pada masa lalunya yang penuh trauma. Спокойно, спокойно. Сиди, поняла? По радио, няня. Я тебя... Да она сломалась! Dari orbit Mira, Arabov berusaha menenangkan putrinya. Ia memberikan arahan langkah demi langkah agar Lira bisa mengendalikan diri dan fokus memadamkan api. Лера, быстрее! Стенки почти прогорели. Впереди гермодверь. Закрывай. Теперь бегите вдоль двигателя. Давай, давай, давай! Пригибайтесь, бегите вперед. Вниз, вверх, бегом! Давай, 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 давай! Namun belum sempat semuanya terkendali, tiba-tiba terjadi ledakan hebat di bagian lain kapal yang membuat Misha terpental dan tidak sadarkan diri. Dalam keadaan genting itu, Lira sadar hanya dirinya yang tersisa. Meski tubuhnya gemetar karena ketakutan, ia akhirnya mengumpulkan keberanian dan mulai melawan rasa takut yang selama ini membelenggu dirinya. Sedikit demi sedikit, ia berusaha memadamkan api besar itu sesuai arahan sang ayah. Пожалуйста. Ты ни в чем не виноват! Сильно скучаю. Очень сильно скучаю. Давай, ты должна жить. Sementara di orbit Mira, situasi semakin memburuk. Sistem utama stasiun sudah kehabisan daya dan mulai kehilangan kendali. Arabov tahu bahwa waktunya hampir habis. Dalam detik-detik terakhir sebelum stasiun meledak dan jatuh ke bumi, ia masih sempat melihat melalui layar bahwa Lira telah berhasil memadamkan api dan selamat dari bahaya. Senyum tenang muncul di wajahnya sebelum semuanya berakhir. Лера, ты сможешь. Когда-нибудь. Beberapa waktu kemudian, Lira dan Misha berhasil dievakuasi ke pusat penyelamatan. Падение обломков, как поняли. Di sana, Lira akhirnya kembali bertemu dengan ibunya, Boris dan Igor. Mereka berpelukan dalam kelegaan, menyadari bahwa semua perjuangan dan pengorbanan yang terjadi tidaklah sia-sia.
Film pun berakhir dengan pesan yang sangat kuat, bahwa keberanian sejati bukan hanya tentang menghadapi bahaya, melainkan juga tentang melawan ketakutan di dalam diri sendiri. Sama seperti Lyra yang berhasil menaklukkan traumanya dan menyelamatkan nyawa orang lain berkat keberaniannya untuk tidak menyerah.